Hai Andika, guys di sini gak kerasa tahun 2019 udah hampir habis dan pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak yang udah support terus channel DKID sampai akhir tahun 2019 ini. Semoga tahun ini bisa kita tutup dengan DKID menjadi 200.000 subscriber. Amin. Tapi kalau emang nggak bisa sih, ya nggak masalah. Cuman kasihan aja gitu loh, upload tiap hari tapi subscribernya nggak nambah-nambah. Nah, di video kali ini saya mau merecap beberapa laptop yang menurut saya adalah laptop terbaik sepanjang 2019 atau kita sebut saja dengan laptop rewind 2019 biar ala-ala YouTube gitu. Dan laptop yang akan kita recap ini adalah laptop yang pernah saya bahas atau saya review di channel ini karena ada beberapa laptop yang menurut saya bagus cuman saya belum pernah bahas. Contohnya seperti Asus ZenBook Pro Duo yang menurut saya inovatif banget, XP Omen X65, Acer Concept D, dan lain-lain. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum sholat dulu. Kalau udah sholat langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sebelum kita rewind apa saja laptop terbaik sepanjang 2019, saya garis bawahi dulu kalau tidak ada endorsements atau bayaran dari brand manapun di video ini. Laptop-laptop terbaik yang akan saya tampilkan sepanjang 2019 di video ini adalah pure pendapat pribadi dari DKID. Jadi kalau kalian punya jagoan sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di video ini kita akan recap dengan sistem by kategori yang saya batasi sampai bulan 11 2019. Karena untuk laptop-laptop di kuartal akhir tahun 2019 menurut saya masih fresh dan masih bisa untuk nanti saya jadi konten rekomendasi laptop di tahun 2020. Dan untuk konten rekomendasi laptop di tahun 2020 nanti kita akan gunakan sistem by harga. Jadi mulai dari starting 3 jutaan sampai harganya mentok di 30 jutaan. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke kategori yang pertama, yaitu kategori laptop umum atau laptop mainstream. Di tahun 2019 saya banyak banget nge-review laptop mainstream karena laptop mainstream ini adalah laptop yang ada di range harga mulai 3 jutaan sampai 8 juta. Jadi langsung aja kita nominasikan yang menurut DKID adalah laptop terbaik di kategori mainstream. Pertama ada Acer Swift Athlon 300U yang melakukan gebrakan dengan mengeluarkan laptop ultrabook dengan harga laptop mainstream yang memiliki harga hemat banget yaitu 6,5 juta. Dulu itu sempat bonus printer, kemudian juga udah dibekali dengan 8GB RAM dan 256GB NVMe. Di harga 6 jutaan layar dari Acer Swift juga sudah dibekali dengan panel IPS dengan skor Cinebench R15 tertingginya ada di angka 295 CB dan juga sustainable di angka tersebut. Nominasi kedua ada Asus K403 dengan SKU Core i3 generasi ke-8. Kenapa kita masukkan yang Core i3? Sekali lagi ini adalah versi yang pernah saya bahas dan saya pernah pegang karena untuk yang Core i5 dan Core i7 saya belum pernah review. K403 ini memiliki harga 7,5 juta dengan spesifikasi Core i3 generasi ke-8 UMA atau non-discrete graphic card. Tapi yang membuat kita memasukkan Asus K403 ini adalah daya tahan baterainya yang bisa bertahan sampai 20 jam dan tidak ada di brand manapun baik Asus sendiri yang laptop harga 7 jutaan baterainya bisa mencapai 20 jam selain Asus K403 ini. Nominasi ketiga ada XP14S DHI1031TU atau kita sebut saja dengan XP Joy karena ini adalah barang eksklusif dari JDID yang bekerja sama dengan XP, makanya ada nama Joy di depannya. Alasan kita memasukkan XP Joy ini adalah karena di harga 7,5 jutaan juga XP Joy ini sudah menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 yaitu i3 10051G1 dan teknologi terbaru dari Intel yaitu Intel Optane Memoria 10 yang mengkombinasikan antara SSD dan Optane di dalam satu PCB M.2. Nominasi keempat ada Lenovo S340 Ryzen 3 3200U dengan Vega 3 yang memiliki casing aluminium dan terlihat bisnis look banget, laptop produktivitas banget dengan harga yang sama dengan Acer Athlon yaitu sekitar 6,5 juta. Alasan kita memasukkan Lenovo S340 ini karena tuning hardware Ryzen 3 3200 ini hanya selisih 30-an CB dengan Core i3 generasi ke-10 yang pernah kita review. Skornya juga sangat stabil di angka 312, 310 something, nggak pernah ada di bawah 310 CB. Dan alasan utama kita memasukkan Lenovo S340 ini adalah tuning hardware kombinasi antara Ryzen 3 plus Vega 3 ini adalah yang terbaik di harga 6-8 jutaan. Bahkan untuk bermain game yang cukup berat, Lenovo S340 yang hanya menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card dari Vega 3 ini masih sangat playable untuk dimainkan. Dan pemenang di kategori laptop mainstream versi DKID adalah Lenovo S340 Ryzen 3 yang bener-bener price to performance, speed SSD-nya paling kenceng tanpa harus ada gimmick Optane dan kapasitasnya udah 512GB. Layarnya IPS, keyboard backlit, bodi aluminium, dan yang paling penting dengan harga 6,5 juta saja performanya mampu menyaingi laptop-laptop mainstream yang harganya 8 juta ke atas. Lanjut ke kategori kedua, yaitu kategori laptop convertible 2-in-1 atau laptop yang bisa menjadi tablet.
Nominasi pertama adalah Asus ZenBook UM462DA, dan ini adalah ZenBook pertama yang menggunakan prosesor AMD. ZenBook UM462DA ini memecahkan rekor sebagai ZenBook termurah yang pernah ada di sejarah dunia perzenbookan. Harganya mulai 10 jutaan untuk yang SKU Ryzen 5, tapi meskipun murah, secara desain Asus ZenBook UM462 ini tetap ZenBook banget dengan desain yang sangat premium. Jadi secara price to design menurut saya di harga 10 jutaan nggak ada yang ngalahin. Nominasi kedua adalah Lenovo C340 yang bisa dibilang adalah laptop convertible 2-in-1 paling best value karena dengan harga sekitar 14,5 juta, spesifikasinya udah gila banget. Dengan layarnya IPS, SSD 1TB generasi ketiga, speednya 3000 Mbps, RAM-nya 16GB, Core i7 generasi ke-8 plus discrete graphic card MX 250. Jadi alasan kita memasukkan C340 ini dilihat dari spesifikasi dan harganya ini tidak imbang, dan C340 ini benar-benar best value banget. Nominasi ketiga ada XP Spectre X360 2019 yang sudah lolos dengan sertifikasi Project Athena yang syaratnya itu sulit banget. Dengan harga yang memang terdengar dalam tanda kutip mahal, yaitu 25 juta untuk versi non-OLED dan 29 juta untuk versi OLED. Dan pemenang di kategori laptop convertible 2-in-1 ini adalah XP Spectre X360. Karena untuk mendapatkan sertifikasi Project Athena, syaratnya ini berat banget. Dan ya, saya tahu kalian pasti komplain karena nominasi ini dari segi harga tidak imbang. Mungkin seharusnya kalau XP Spectre disandingkan dengan Asus ZenBook Pro Duo bang, atau Lenovo Yoga C940 yang juga memiliki sertifikasi Project Athena. Tapi sekali lagi saya hanya memasukkan laptop yang pernah saya bahas, dan untuk dua laptop tersebut saya lihat secara langsung aja belum, apalagi bahas. Tapi laptop yang udah masuk nominasi DKID ini sudah saya pilihkan yang paling best value, paling inovatif dan gak overpriced. Lanjut ke kategori ketiga, ini adalah kategori mid-range gaming laptop yang ada di harga 9-15 jutaan. Nominasi pertama ada Asus TUF FX505DD yang menurut saya adalah pelopor laptop gaming murah. Karena sejak adanya Asus TUF series ini, brand lain mulai melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan produk dengan laptop gaming murah atau mid-range. Asus TUF series memiliki standar military 810G dan satu-satunya laptop mid-range dengan RGB keyboard. Nominasi kedua ada Acer Nitro 5 yang harganya sama-sama 10 jutaan dengan Asus TUF FX505DD, dan Acer Nitro 5 ini memiliki point sales yang tidak dimiliki oleh brand lain di kategori mid-range gaming laptop, yaitu dual storage PCIe NVMe. Jadi kalian bisa memasang dua SSD M.2 sekaligus atau mengaturnya menjadi SSD RAID-O. Nominasi ketiga ada XP Pavilion Gaming yang merupakan brand paling terakhir mengeluarkan produk mid-range gaming laptop dengan CPU AMD dengan harga yang relatif sama juga dengan Nitro 5 dan Asus TUF. Nominasi keempat ada MSI GF639RCX yang merupakan satu-satunya laptop gaming yang harganya 10 jutaan tapi menggunakan Intel generasi 9 dengan Core i5 9300H. Sayangnya MSI ini masih menggunakan single fan yang menurut saya kurang optimal untuk sekelas laptop gaming. Untuk kategori mid-range gaming laptop ini saya pernah membuat posting poll di YouTube community dan 20.000 orang mengikuti voting ini dan 56% orang memilih XP Pavilion Gaming. Tapi pemenang untuk kategori ini menurut saya adalah Asus TUF. Kenapa? Karena Asus TUF sudah memiliki 120Hz refresh rate, military standar 810G, RGB keyboard, dan meskipun saya merupakan orang yang nggak suka warna RGB, tapi dengan fitur RGB saya bisa men-setting warna keyboardnya sesuai dengan keinginan saya. Jadi misal saya nggak suka RGB, ya tinggal pakai warna statik lain. Dan alasan yang paling utama karena Asus TUF adalah pelopor laptop gaming budget yang kemudian diikuti oleh brand lain. Jadi, terima kasih Asus. Kategori keempat adalah kategori high-end gaming laptop yang memiliki range harga 20-30 juta. Nominasi pertama ada Lenovo Legion Y740 yang memiliki desain tidak terlalu gaming, lebih ke bisnis look dengan desain yang berubah total dari Legion generasi sebelumnya. Engselnya agak maju ke depan dengan alasan untuk membantu sistem thermal yang ada di sisi belakang dan kiri kanan. Lenovo Y740 dibanderol dengan harga 27 juta dengan spesifikasi Core i7 9 Gen RTX 2060, 1TB PCIe NVMe Gen 3 dengan speed 3000-an Mbps dan 16GB RAM dengan speed 2666 MHz. Nominasi kedua ada Acer Helios 300 yang sangat best seller di luar negeri, tapi telat masuk ke Indonesia dengan memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh brand lain, yaitu One Click Turbo Overclock. Yang dengan fitur ini kalian bisa otomatis mengoverclock performanya. Acer Helios 300 dibanderol dengan harga 26 juta untuk yang varian Core i7 9 Gen dan GTX 1660 Ti.
Nominasi ketiga ada Asus ROG Strix Hero 3 yang diklaim memiliki desain seperti mobil BMW iX. Dengan fitur andalan yang tidak dimiliki oleh brand lain adalah Keystone, di mana kalian bisa menyimpan profil gaming kalian di chip Keystone tersebut. Dibanderol dengan harga 25 juta untuk yang 1660 Ti dan 31 juta untuk SKU RTX 2060. Plus fitur ambient lighting RGB yang ada di bawah laptop yang kesannya laptop ini diterbangkan oleh pasar malam. Nominasi keempat ada XP Omen 2019 dengan serinya DH0105TX yang memiliki harga paling murah di antara semua brand high-end gaming laptop, yaitu hanya 24 juta rupiah. Meskipun paling murah, spesifikasinya udah bisa dibilang mentok dengan 144Hz refresh rate, 99% sRGB, Core i7 9 Gen, RTX 2060, 512GB NVMe Gen 3 plus hard disk 1TB, dan 16GB memori RAM. Dan pemenang di kategori high-end gaming laptop ini versi DKID adalah XP Omen 2019, karena menurut saya harganya adalah yang paling affordable dan yang paling masuk akal dengan spesifikasi yang tidak dipangkas biar murah, dan desain XP Omen di 2019 ini menurut saya juga udah cakep banget. Oke, jadi itu adalah laptop Rewind 2019 versi DKID dan barang-barang yang pernah direview di DKID. Saya yakin kalian juga pasti nonton channel-channel review lain dan kalian punya referensi dan versi laptop Rewind 2019 kalian sendiri. Dan ada beberapa laptop yang juga udah saya bahas tapi saya nggak masukkan seperti MS Alpha 15 kemarin karena sekali lagi saya simpan untuk konten rekomendasi laptop di tahun 2020. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau mungkin ada brand atau kalian adalah fanbase garis keras dari brand tersebut yang tersinggung karena konten Rewind 2019 ini. Tapi sekali lagi, kalau laptopnya sudah saya masukin ke nominasi, itu adalah benar-benar laptop terbaik sepanjang 2019 yang sudah saya pilih dari ratusan laptop yang udah saya review di channel DKID. Oke guys, jadi cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.